Halo, assalamualaikum. Saya Mas Nuna. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu mind map ya. Sebenarnya mind map ini kebutuhannya itu bisa untuk berbagai macam ya, terutama di bidang DKV itu sebenarnya sangat membutuhkan proses yang namanya mind map ya, atau kalau orang DKV itu biasanya butuh yang namanya brainstorming. Nah, brainstorming ini bisa dilakukan dengan cara mind map ini gitu, pemetaan pemikiran gitu. Nah, karena mind map ini bisa dipakai untuk segala macam, untuk menemukan solusi ya, maka di sini saya menggunakan salah satu contoh bagaimana cara membuat karakter tokoh dalam misalnya buku ilustrasi gitu ya. Nah, saya menggunakan salah satu contoh bagaimana caranya membuat karakter tokoh, untuk menemukan ide-ide itu, dengan cara mind map ya, brainstorming dengan cara mind map ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih mind map itu. Ide, pemikiran, dan sebuah konsep adalah hal yang tidak terlihat ya. Biasanya kan ide, konsep itu kan kita nggak bisa melihat karena adanya di pemikiran. Nah, bagaimana cara kita bisa melihat ide-ide itu harus dituangkan di kertas atau di lembar kerja yang ada di software grafis gitu ya. Mereka berada di awang-awang dan hanya bisa dibayangkan. Proses mendapatkan ide dengan membayangkan sangatlah sulit. Pikiran kita sangat terbatas. Dengan mind mapping, kita bisa membuat sebuah rancangan terstruktur untuk membuat ide satu persatu itu muncul, gitu ya. Mind mapping adalah proses pemindahan tentang apa yang kita sedang atau akan pikirkan ke dalam lembaran kertas secara terorganisir melalui rangkaian kata, gambar, dan warna ke dalam sebuah diagram ya. Jadi apapun yang ada dalam pemikiran kita ya pada saat misalnya kita sedang membuat karakter tokoh ya, sebuah buku cerita untuk anak-anak misalnya. Nah, di situ kan otomatis di pikiran kita itu ada berbagai macam ya, misalnya alur ceritanya bagaimana, terus kemudian pesan yang ingin disampaikan itu apa, terus tokohnya nanti itu bagaimana, gambar tokohnya itu nanti bagaimana, terus environment yang ada di buku itu kayak gimana bentuknya, visualnya, warna yang digunakan, tone-nya itu yang kayak gimana. Nah, pemikiran kita kan pasti ada hal-hal yang minimal seperti itulah ya. Nah, bagaimana caranya supaya ide itu atau konsep itu tidak hanya ada di awang-awang atau bayangan kita, ya, itu bisa dituangkan di dalam kertas dan dikerjakan dengan metode mind map ini gitu. Kemudian, ini mind mapping atau pemetaan pemikiran adalah sebuah proses pemecahan masalah dengan menggunakan kata-kata, nama, gambar, maupun warna yang kesemuanya mengacu pada sebuah ide sentral atau kata dalam bentuk diagram ya. Jadi, mind map itu pemikiran ya, misalnya kita sudah memikirkan suatu benda ya, misalnya topi. Nah, topi itu ketika kata-kata topi ketika sudah ada di pikiran kita, ketika kita membuat mind map ya, kita tuangkan ke kertas ya, kita kita tuangkan ke kertas. Nah, tuangan yang ada di kertas itu tidak harus dalam bentuk huruf ya. Kalau topi kan hurufnya T-O-P-I gitu ya. Jadi, ketika kita menuangkan di atas kertas itu tidak harus berbentuk T, O, P, dan I, tetapi kita bisa menggambar topi ya, dan tidak perlu menulis topi. Nah, otomatis, itu kan bentuknya, visual ya, bukan verbal lagi ya, tapi itu visual, bukan teks lagi. Nah, jika, yang kita tuangkan itu dalam bentuk gambar, maka, kreativitas kita, ide-ide yang belum muncul, awalnya belum muncul di pikiran kita, itu malah menggali pemikiran kita untuk lebih kreatif lagi kalau mind map itu dituangkan dalam bentuk gambar, dibandingkan dengan dituangkan dalam bentuk tulisan, begitu ya. Terus kemudian dalam penggunaan warna juga begitu. Misalnya kita menuangkan ide-ide di atas kertas dalam bentuk mind map ya, kita menggambar atau menulisnya topi itu tadi dengan tinta hitam misalnya, dibandingkan dengan spidol atau pensil warna atau krayon ya, itu kan
berbagai macam warna ya kan. Nah, ketika menuangkannya itu dengan media warna itu lain halnya dengan, tinta berwarna hitam. Kalau kita menggunakan media berwarna, ide-ide itu akan muncul lebih banyak lagi. Kita akan, terpacu untuk, ide itu keluar terus, karena kita melihat kertas itu berwarna, terus ada gambarnya, sehingga kita terpacu untuk lebih kreatif lagi dibandingkan dengan hanya dengan menggunakan tinta warna hitam, begitu ya. Mind mapping berfungsi untuk membebaskan kreativitas dan mendapatkan ide-ide brilian untuk memecahkan sebuah masalah gitu ya. Jadi, yang awalnya kita itu stuck ya, berada di ide atau konsep itu aja. Nah, justru dengan mind map ini maka kita itu akan lebih, kreatif ya, ide-ide yang tadinya belum ada itu akan muncul gitu. Pikiran kita itu otomatis akan berpikir, eee, "Oh iya ini topi," terus kemudian, bentuk topinya kayak gimana? Nah, pancingan-pancingan seperti itu tuh akan muncul terus gitu, bentuknya seperti apa, jenis topinya seperti apa, terus kemudian warna topinya warna apa, topinya ada pitanya enggak gitu, misalnya seperti itu ya. Jadi semua, ide-ide yang ada di pikiran kita itu boleh dan sah-sah saja semua kita tuangkan di atas kertas gitu. Jadi mind map ini tidak ada batasan, "Oh ini nggak boleh nih ditulis, ini nggak boleh nih dituangin," nggak ada yang seperti itu. Semua yang ada di pikiran kita itu sah-sah saja kalau mau dituangkan di kertas di mind map itu tadi, gitu. Nah, itulah enaknya mind map ya, jadi kita bisa menuangkan semua unek-unek, pemikiran, ide yang ada di pikiran kita dan hati kita, kita tuangkan semua di atas kertas, gitu. Jadi tidak ada batasan pemikiran di mind map ini. Nah, mind map itu untuk membuka pikiran ya, supaya bisa menghasilkan ide-ide melalui mind map ya. Apa saja sih yang bisa, dituangkan di mind map ini? Yang pertama adalah semuanya berasal dari pikiran ya, semuanya itu ada di pikiran. Jadi, misalnya pikiran kita stuck, udah nggak bisa mikir lagi, tapi dengan mind map kita nanti akan, dengan sendirinya akan terpacu untuk, oh iya ini belum, oh iya ini belum," gitu. Jadi akan terpacu terus. Yang kedua, setiap pikiran adalah kata, gitu ya. Jadi yang ada di mind map itu, eee kebanyakan ya berupa sebuah kata ya, satu kata atau 2 kata dan kebanyakan itu, dalam bentuk benda dan juga bisa sifat juga. Kata sifat juga bisa dimasukkan ke mind map, gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah setiap ide adalah pikiran, gitu ya. Ide itu munculnya dari pikiran, ya makanya kita butuh pikiran yang tenang supaya ide, yang bagus itu bisa muncul gitu ya. Yang keempat adalah setiap kata adalah ide yang potensial. Yang kelima, setiap gambar adalah ide yang potensial. Yang keenam, setiap pikiran adalah ide yang potensial. Yang ketujuh, pikiran yang baik datang saat pikiran buruk berhenti. Jadi ketika, mengerjakan mind map ya, ketika kita membuat mind map ya, jangan ada pikiran yang negatif. Berpositiflah supaya, ide-ide yang kreatif, ide-ide yang bagus itu muncul. Gitu. Ketika pikiran negatif kita itu berhenti, maka pikiran positif kita akan muncul, begitu. Yang kedelapan, ide bagus datang ketika ide-ide buruk pergi, gitu ya. Yang kesembilan, pikiran Anda akan kembali on ketika Anda berhenti berpikir keras ya. Artinya begini, kalian boleh-boleh saja ketika mengerjakan, mind map ini misalnya stuck, udah nggak ada ide ya. Kalian paksa, berpikir keras, kalian paksa untuk memunculkan ide, nggak keluar-keluar juga, berhenti dulu. Berhenti dulu sejenak, kita, mencari tempat yang aman, nyaman, tenang gitu ya, supaya ide-ide itu dan mood itu muncul lagi, sehingga kita bisa berpikir lagi dengan positif. Gitu. Terus kemudian yang ke-10, kesabaran memungkinkan ide-ide untuk berkembang ya, itu tadi harus sabar ya, harus sabar ketika kita sudah stuck nggak bisa mikir lagi, kita boleh berhenti dulu untuk mengerjakan mind map-nya, gitu. Terus kemudian yang ke-11, praduga hanya menghasilkan ide-ide yang telah terbentuk sebelumnya. 12, mencari jawaban akan menjadikan Anda stres ya. Ya itu tadi kalau kita mencari-cari terus stuck nggak ada ide baru lagi, ya sudah kita berhenti aja dulu supaya nggak stres gitu ya. 13, jadikan pikiran Anda mudah dan sederhana, ya. Kita mikirnya gampang-gampang aja. Makanya di mind map itu nggak ada batasan, harus harus, idenya harus yang ini kreatif, jangan diharuskan ya.
karena itu akan membuat Anda itu sulit. Kita mikirnya yang gampang, apa yang terlintas di pikiran langsung tulis, apa yang terlintas di pikiran langsung tulis, gitu. Jadi kalau belum terlintas, ya nggak usah dicari-cari, nggak usah dipaksa pikiran kita, gitu. Terus kemudian yang 13, jadikan pikiran Anda mudah dan sederhana. 14, mengatakan saya tidak bisa memikirkan apapun sungguh berarti. Saya rasa saya tidak bisa memikirkan apapun. 15, ide tidak kering, tapi pikiran kita yang kering gitu ya. Jadi ide itu pasti ada ya, ide itu pasti ada, maka dari itu kadang kita itu butuh waktu, butuh tempat, butuh suasana yang tenang untuk memunculkan ide-ide baru supaya ide kita itu nggak kering gitu ya. Supaya pikiran kita itu nggak kering, sehingga kalau pikiran kita itu apa namanya, fresh gitu ya, maka ide itu pasti akan muncul gitu. Selanjutnya manfaat mind mapping itu apa sih? Yang satu, untuk membebaskan pikiran ya, maka dari itu jangan ada pikiran buruk ya, bebaskan pikiran Anda ya, jangan ada pikiran negatif, jangan ada pikiran buruk, supaya pikiran kita itu bisa bebas, muncul ide-ide baru, muncul ide-ide segar gitu ya. Terus kemudian yang kedua, munculkan ide-ide yang brilian gitu. Ya, semua apapun yang ada di pikiran kita tulis aja di mind map, nggak ada salahnya. Nanti akan ada waktunya untuk memilih mana aja sih ide-ide yang brilian yang sudah ada di mind map kalian itu. Nah, itu bisa dipilih. Yang ketiga, membantu mengorganisir perencanaan strategis. Yang keempat, mengembangkan imajinasi ya, imajinasi kita yang tadinya itu terkungkung di itu-itu aja itu nanti bisa berkembang. Yang kelima, mengurai masalah ya. Nanti akan ketemu masalahnya itu apa? Oh, ini gitu, sehingga bisa dicarikan solusinya. Yang keenam, mengembangkan keterampilan berpikir. Yang ketujuh, meningkatkan motivasi. Kita akan termotivasi terus dengan mind map ini. Nah, sekarang bagaimana sih langkah-langkah atau cara membuat mind map, akan saya praktekkan di video berikut. Simak video ini sampai sampai selesai ya, supaya kalian tahu apa sih manfaat dari mind map, apa sih keuntungan dari mind map di bidang DKV ya terutama. Terus kemudian bagaimana sih caranya membuat apa namanya, sebuah ide yang kita inginkan, sebuah konsep atau keyword ya yang kita inginkan. Nah, ini bisa melalui mind map gitu ya. Nah, di video ini saya akan mengambil satu contoh cara membuat mind map ya, cara mengerjakan mind map eee dengan menemukan ide bagaimana cara memvisualisasikan seorang anak kecil yang mana misalnya kita itu bikin buku cerita untuk anak ya, bikin bikin buku cerita untuk anak, tapi kita itu masih belum ada ide untuk membuat visualnya. Bagaimana sih visual atau karakter yang cocok untuk anak-anak di buku cerita itu tadi ya. Nah, misalnya kita masih masih susah, belum ada ide, nah kita bisa brainstorming melalui mind map ya. Kita simak dulu video bagaimana cara membuat mind map sehingga bisa menghasilkan karakter tokoh Samin yang ada di slide saya ini ya. Yuk kita simak videonya. Cara membuat mind map di sini saya membuat contoh ya, misalnya saya mau membuat buku cerita untuk anak-anak ya. Target audiensnya adalah anak-anak, yang baca nanti anak-anak ya. Jadi saya harus mencari bagaimana sih karakter yang cocok untuk anak-anak ini ya. Misalnya ceritanya itu sudah ada ya, ceritanya sudah ada, hanya kita masih bingung bagaimana cara membuat karakter tokohnya yang cocok dengan cerita kita gitu ya. Misalnya saya mau membuat karakter tokoh, ya mind map-nya yang pertama adalah kita membuat fokus utamanya apa atau tema besarnya. Tema utamanya itu kita akan membuat karakter ya. Ini saya warna merah supaya bisa fokus di tengah ya. Untuk tema utama kita tulis di tengah. Kita tulis dulu karakter tokoh anak ya, karena kita mau membuat karakter tokoh untuk buku cerita anak gitu ya. Jadi tema utamanya kita tulis di tengah supaya nanti cabang-cabangnya ada di samping-sampingnya ya. Nah, warna kotak merah itu bisa diblok sebenarnya ya, boleh aja diblok atau nggak harus kotak, mau lingkaran juga boleh, bebas aja gitu.
atau langsung menggambar karakter tokoh ya, karakter tokoh anak tapi ngawur ya, misalnya ngawur gambar wajah anak gitu, nggak apa-apa ya. Nah, terus kemudian kita bikin cabangnya ya, terserah mau bikin cabang berapapun boleh. Dan setiap cabang coba kita beri warna yang berbeda supaya kita nanti lebih mudah mengidentifikasi gitu ya. Nah, misalnya di sini saya membuat cabang-cabangnya itu atau subtemanya itu dari segi fisik dulu ya misalnya. Karena membuat karakter tokoh itu kan yang pasti fisiknya dulu bagaimana ya. Terus kemudian selain fisik itu ada sifat ya mungkin ya, ada sifat-sifat dari tokoh itu seperti apa nanti ya, sifatnya kita tulis dulu di subtemanya. Terus kemudian setelah sifat mungkin ada yang namanya karakter mungkin ya. Nah, jadi di sini nanti ada fisik, terus kemudian ada sifat dan juga ada karakter dari tokoh yang akan ada di buku itu nanti gitu. Nah, terus kemudian kita lingkari ya, warna lingkarannya sesuai dengan warna dari garis tadi itu ya. Misalnya hijau ya lingkarannya warnanya hijau. Kalau garisnya warna biru ya apa namanya lingkaran sifatnya warna biru. Jadi warna-warna ini setiap subtema itu memiliki warna yang berbeda-beda gitu. Nah, dari subtema fisik ini bisa bercabang lagi gitu ya. Misalnya di sini saya tulis bentuk fisiknya itu gemuk ya, misalnya anaknya itu gemuk gitu. Terus kemudian rambutnya keriting misalnya. Ya, rambutnya keriting. Terus kemudian tinggi badannya normal seperti anak-anak kecil pada umumnya yang seusianya misalnya. Terus kemudian saya tambah lagi misalnya usianya 4 tahun misalnya ya. 4 tahun saya tulis di sini, jadi dari segi fisik itu udah ketemu tinggi, terus kemudian rambutnya keriting, fisiknya gemuk dan usianya 4 tahun. Nah, dari sub-sub tema ini kita kasih lingkar kotak ya, kotak aja ya agar berbeda dengan subtema yang pertama tadi ya. Terus kemudian kita kasih ranting-rantingnya untuk menunjukkan bahwa subtema itu berasal dari fisik. Kemudian yang sifat, misalnya ramah ya, anaknya ramah, terus kemudian senyum, gampang senyum, anaknya itu enggak judes gitu ya. Terus kemudian pemberani misalnya ya, misalnya pemberani. Terus kemudian sifatnya apalagi, misalnya dia tidak pemalu, misalnya gitu. Ya, terus kemudian dari sub-sub tema ini juga kita kasih kotak ya, kita kasih frame. Kita kasih frame warnanya sesuai dengan warna dari kategori subtema yang di awal tadi itu. Ya, jadi misalnya tidak pemalu, pemberani, ramah. Ini tadi berasal dari mana? Dari subtema mana? Oh, dari subtema sifat. Nah, warnanya harus disamakan gitu. Terus kemudian misalnya saya mau nambah apa namanya? Nambah lagi subtemanya adalah pakaiannya misalnya. Pakaiannya nanti bagaimana sih karakter tokohnya ya. Ini misalnya saya kasih warna lain lagi ya, warna misalnya warna ungu ya. Misalnya warna ungu saya lingkari, kemudian saya kasih ranting. Nah, terus kemudian dari pakaian ini kira-kira anaknya nanti pakai apa? Oh, pakai celana pendek misalnya. Pakai celana pendek, saya tulis di sini celana pendek. Terus kemudian pakai kaos ya. Terus kemudian pakai apa lagi? Pakai sendal misalnya ya. Alas kakinya pakai sendal bukan pakai sepatu misalnya. Nah, di sini setelah ketemu saya kasih kotak ya, saya kasih kotak sama seperti sub-sub tema yang sebelumnya, dikasih kotak terus kemudian dikasih ranting supaya tahu bahwa sub-sub tema ini berasal dari subtema yang mana gitu. Terus kemudian dari karakter, misalnya karakternya ini dia kuat ya, artinya tidak lemes ya, semangat gitulah ya, anaknya itu semangat kuat. Terus kemudian dia itu jagoan ya, karakternya itu dia jagoan, seorang penolong gitu ya, suka menolong orang sehingga selalu menjadi andalan untuk teman-temannya ya. Kemudian saya kasih frame kotak seperti sebelumnya, terus kemudian saya kasih ranting. Nah, dari sub-sub tema yang sudah ketemu ini bisa di breakdown lagi ya. Misalnya dari celana pendek itu ketemu bahan dari celananya adalah bahan kaos ya. Saya tulis kaos, terus kemudian warnanya biru misalnya, celana pendeknya warnanya biru. Terus kemudian panjangnya selutut misalnya.
Nah, dari sini kemudian saya kasih warna ungu juga supaya tahu sub-sub temanya ini berasal dari subtema yang mana gitu ya. Terus kemudian dari bajunya ya, bajunya tadi kan pakai kaos ya kan. Nah, dari pakai kaos ini kira-kira warnanya apa ya bajunya? Misalnya warnanya merah ya. Terus kemudian bajunya bahannya adalah kaos. Saya tulis di sini kaos. Terus kemudian misalnya lengannya ini lengan pendek gitu ya. Saya tulis kaosnya lengan pendek karena kan kaos bisa aja lengannya panjang ya. Nah, kemudian saya kasih garis aja kali ya, jangan lingkaran supaya ada bedanya antara subtema yang ini dengan subtema yang sebelumnya gitu. Terus kemudian sandalnya, kira-kira sandalnya modelnya sandal apa ya? Sandal jepit ya misalnya. Misalnya sandalnya sandal jepit, terus kemudian warnanya misalnya warna hijau ya. Saya tulis di sini warna hijau. Terus kemudian saya garis bawah, terus saya kasih ranting supaya tahu ini berasal dari mana pemikiran ini gitu. Terus kemudian yang lainnya lagi, sub-sub tema yang lain ya, misalnya ini rambutnya keriting pendek misalnya. Keriting pendek kan ada juga rambutnya keriting panjang. Ini saya tulis aja pendek ya. Misalnya gemuknya kayak gimana? Perutnya gendut misalnya. Perutnya gendut. Terus kemudian pipinya tembem ya, misalnya pipinya tembem. Terus kemudian saya kasih garis bawah seperti sub-sub tema yang sebelumnya. Tentunya warnanya harus warna hijau karena sub-sub tema ini berasal dari fisik gitu ya. Kemudian saya kasih ranting. Kemudian selanjutnya apalagi yang sifat ya, yang sifat misalnya itu tidak pemalu itu PD ya. PD dia percaya diri, anaknya percaya diri, terus kemudian saya kasih garis bawah. Terus gampang senyumnya ini sumeh misalnya. Anaknya sumeh karena gampang senyum ya. Dan ini sub-sub tema yang lain bisa aja dikembangkan lagi ya, nggak hanya berhenti sampai di sini. Misalnya apa namanya? Pemberani itu apa cirinya misal gitu. Atau ini harus full semua ya. A4 ini harus full. Ini saya menggunakan kertas A4 ini harusnya full ya. Atau bila perlu nambah kertas lagi ya, dihubungkan nanti dengan solasi gitu sampai membentuk sampai ukuran kertasnya A1 misalnya gitu. Ya, boleh-boleh saja full ya. Terus kemudian yang karakter. Yang karakter ini misalnya yang apa namanya? Yang jagoan ini misalnya ada cirinya ciri apa? Cirinya adalah oh ini saya centang dulu ya, saya centang dulu warna pink. Ini saya memilih kata-kata yang sekiranya bisa divisualisasikan gitu. Yang bisa divisualisasikan itu apa aja kita pilih di sini ya, misalnya kaos ya, celananya kaos warnanya biru selutut. Nah ini kan bisa divisualisasikan ya, kita pilih aja ide-ide yang brilian yang sudah kita tumpahkan di kertas ini ya. Saya pakai krayon warna pink supaya kontras dengan warna-warna yang sebelumnya ya. Terus sandal jepitnya warna hijau. Terus kemudian ini saya nanti akan menambahkan di jagoan itu dengan ciri apa kepala yang diikat misalnya ya gitu, supaya kita bisa mudah memvisualisasikan jagoannya itu kayak gimana gitu ya. Karena untuk pakaian sudah bisa divisualisasikan, untuk fisik sudah bisa divisualisasikan, sifat juga bisa divisualisasikan sumehnya itu. Nah untuk karakternya apa yang bisa divisualisasikan? Kepala diikat. Nah saya centang supaya bisa divisualisasikan. Jadi semua subtema yang ada di sini sudah bisa divisualisasikan. Jadi nanti kita dalam membuat karakter tokoh gampang sekali karena sudah ada ini ide-ide yang brilian di sini di mind map ini. Sekarang kita rangkum ya karakter tokoh anak. Misalnya saya kasih nama Samin ya. Saya kasih nama Samin. Apa aja sih yang harus digambarkan di Samin ini nanti? Kita pilih yang kita centang pink tadi itu ya. Misalnya perutnya gendut ya. Yang pertama adalah perutnya gendut. Terus apalagi? Pipinya tembem gitu ya. Kita tulis, kita rangkum di sini. Terus kemudian yang ketiga apa? Sumeh misalnya. Ya, kita rangkum di sini sumeh.
Yang keempat apa? Oh, dia pakai celana pendek warna biru bahan kaos. Misal seperti itu ya. Kita rangkum di sini. Terus kemudian yang kelima adalah baju atau kaosnya warna merah, lengannya pendek. Nah, ini sangat gampang nanti ketika kita membuat karakter tokohnya karena kita sudah membuat ide-ide yang brilian di mind map ini. Gitu ya. Terus kemudian yang keenam apalagi? Kepalanya diikat gitu ya. Kepalanya diikat. Oke, kita tulis di sini kepalanya diikat untuk menunjukkan bahwa Samin ini adalah jagoan yang bisa diunggulkan gitu ya oleh teman-temannya. Gitu ya. Nah, ini semuanya adalah rangkuman dari mind map yang telah kita buat tadi gitu. Sehingga kita nanti dalam membuat karakter tokoh sangat gampang karena garis besar dari Samin ini sudah ketemu dari mind map tadi itu. Oh ya, ada yang belum. Yang ketujuh pakai sandal jepit ya. Sandal jepitnya belum ditulis di sini padahal sudah kita pilih ya di pakaian tadi itu kita tambah sandal jepit. Oke, setelah kita merangkum 7, sudah ketemu 7 garis besar dari mind map ini, kemudian coba saya gambarkan Samin dalam bentuk visual. Ya, tentu saja visualnya ini mengacu pada mind map, hasil mind map yang sudah kita kerjakan tadi itu atau yang sudah saya kerjakan tadi itu. Dan sudah saya simpulkan di sini ada 7 kesimpulan dari visual dari Samin ini tadi ya. Misalnya kalau saya gambarkan Samin tadi itu bentar ini saya taruh di atas supaya saya bisa mencontek dari rangkuman-rangkuman saya tadi itu ya. Misalnya di sini Samin adalah anak-anak, wajahnya agak sedikit cemet ya. Kalau karakter anak itu kan kepalanya biasanya lebih besar dan lebih lebar gitu ya, dan lebih cemet gitu. Mulutnya senyum nih dan pipinya tembem ya. Senyum karena dia sumeh, pipinya tembem, rambutnya keriting pendek gitu. Saya akan bikin rambut keriting untuk Samin. Ya, rambutnya pendek ya, enggak panjang atau enggak gondrong gitu ya. Terus kemudian dia pakai kaos ya, dia pakai kaos. Coba di sini saya gambarkan Samin menggunakan kaos. Kaosnya lengannya pendek ya. Lengannya pendek, terus perutnya gendut ya, perutnya ini gendut. Terus kemudian dia pakai celana pendek ya, bahannya kaos. Celananya pendek, saya gambar di sini celana pendek. Terus kemudian pakai sandal jepit. Ya, ini gambar singkat saja ya. Gambar singkat supaya videonya enggak terlalu panjang. Ya, pakai sandal jepit. Oke, terus kemudian oh ya, ikat kepala belum ya. Oke, habis ini saya akan kasih ikat kepala untuk menunjukkan bahwa Samin ini adalah seorang jagoan gitu ya. Saya gambar di sini ikat. Nah, bagaimana untuk memunculkan kaos berwarna merah? Oke, saya warna pakai krayon warna merah. Ya, krayon warna merah untuk kaosnya Samin. Oh, celana dulu ya warna biru. Celananya dulu warna biru, bahannya kaos. Oke, singkat saja ya warnanya, garis besarnya saja. Oke, terus selanjutnya kaosnya warnanya merah. Oke, pakai krayon warna merah. Oke, Samin pakai kaos warna merah. Oke, selanjutnya setelah mewarnai kaos, coba ikat kepalanya juga saya warna ya, warna merah aja kali ya, supaya kayak ini. Sandalnya dulu warna hijau, pakai sandal jepit warna hijau ya tadi ya, sandal jepit warna hijau. Terus kemudian pipinya tembem ya, karena dia gemuk, perutnya juga gendut, pakai celana bahan kaos warna biru. Oke, sudah dapat. Kemudian ikat kepalanya saya warna merah supaya kayak bendera merah putih ya, walaupun di sini nggak ada putihnya. Oke, saya warna merah aja. Terus kemudian nanti di sampingnya itu saya kasih ikatan ya supaya lebih terlihat bahwa itu adalah ikat kepala maksudnya gitu. Saya kasih efek dulu, saya kasih garis tepi supaya lebih terlihat itu adalah ikatan untuk ikat kepala. Terus kemudian misal di sini saya kasih nama
Samin gitu ya. Coba ini rambutnya saya kasih efek hitam dulu supaya lebih terlihat rambutnya keriting. Oke, terus kemudian coba saya kasih nama, saya tulis aja kali ya namanya. Saya tulis dengan krayon warna hijau ya, krayon warna hijau dengan nama Samin misalnya. Oke, ini Samin sudah jadi karakter tokoh Samin yang mana dia ini adalah karakter tokoh